Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membahas tentang cerita-cerita Cinderella dipandang oleh masyarakat atau dipandang lah gitulah guys. Sebelum aku lanjut, kalian harus subscribe karena subscribe itu gratis. Tidak ada sia-sianya kamu subscribe channel ini. Dukung channel ini yang terbaik guys. Nanti di setiap video akan ada giveaway. Gitu adalah pokoknya. Sebelum melakukan video ini, subscribe yang banyak, subscribe. Apa tuh tadi? Aku akan mulai ceritanya. Pada zaman dahulu ada kehidupan ibu dan bapak, dan dia mempunyai anak yaitu Cinderella. Tak lama kemudian ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia, dan bapaknya tuh nikah lagi, dan ibunya mempunyai 2 orang anak. Dan pada suatu saat bapaknya, maaf guys, bukan ibunya ya, bapaknya meninggalkan ibunya dan anak-anaknya untuk keluar apa, kayak kita mah kayak keluar kota gitu lah, keluar apa ya, keluar kota lah gitulah, something. Terus Cinderella, ibunya tuh melakukan Cinderella sebagai pembantu pas si bapaknya udah pergi ke luar kota atau keluar mana tuh guys aku. Terus ya, Cinderella itu makin sedih guys. Dia makin sedih dan murung. Setiap itu Cinderella diperlakukan sebagai pembantu. Dia harus membersihkan semua tugas rumah demi hari pun tiba. Aku sikat aja ya ceritanya guys. Dan pada suatu hari ada undangan bahwa pangeran mengadakan pesta besar-besaran guys. Cinderella mendengar dan dia ke bawah tuh. Dia kan dari atas, dia kan tinggalnya tuh di atas, dipindahin sama ibunya. Dia turun ke bawah. Pas turun ke bawah dia mendengar bahwa nanti malam ada pesta. Dan ibunya tuh sudah mulai curiga guys, bahwa si Cinderella tuh nggak boleh menang, atau dia tuh nggak boleh jadi pasangan pangeran selama-lamanya, kecuali tuh 2 orang putrinya yang sangat egois dan sangat kayak babuin Cinderella gitu guys. Ini aku flashbacknya dulu guys ya. Tuh Cinderella tuh kehidupannya tuh miris banget aku nonton di filmnya. Dia kayak nyuruh kakak tirinya tuh kayak nyuruh Cinderella buat ini gini mana nih baju. Terus belum lagi dia harus mencuci pakaian, harus tugas-tugas dia gitu guys. Kasian aku melihatnya kayak gitu. Dan pada suatu hari si kedua putrinya tuh mengukur, atau dia tuh nyari baju yang cocok ke pestanya, dan ibunya juga sedemikian guys. Dan pada suatu hari Cinderella tuh dia tuh niat bikin gaun secantik rupa, yaitu gaunnya warna pink kalau nggak salah, nanti ada di sini. Dan itu Cinderella tuh gimana ya guys, Cinderella tuh dan dia ketahuan oleh ibu tirinya bahwa dia tuh membuat baju buat ke pesta guys.
karena ibunya tak suka sama Cinderella, ibunya pun merobek baju Cinderella, dan akhirnya Cinderella nangis pergi ke atas atau pergi ke kamarnya, something wrong, kayaknya langsung pergi ke atas, terus dia ke taman dah guys, tahu aku mah. Terus dia udah tuh, dia nangis ke taman ya, dan ibunya tuh udah pergi ke pestanya, dan kita masuk ke Cinderella-nya tuh dia sedih banget, dia mau banget ke pesta pangerannya. Dan pada suatu saat datanglah peri yang berwarna biru tuh, aku inget bajunya atau apa itulah, yang peri-peri gitu. Peri itu menanyakan kepada Cinderella, kenapa kamu menangis? Cinderella menjawab gini guys, dia menjawab, aku sedih karena gaunku disobeki oleh ibu tiriku. Ibu peri pun menjawab, tak perlu sedih kamu Cinderella, aku akan membantumu ke pesta, tapi ada satu syarat, kamu harus mencari labu dan binatang-binatangnya. Cinderella menjawab, apa tuh Bu Peri? Yaitu aku mau banget ke pesta. Terus Ibu Peri menjawab, aku perlu tikus kalau nggak binatang-binatang gitu. And pada suatu saat Cinderella mewujudkan apa yang peri itu katakan, dan Cinderella pun berubah menjadi wanita yang sangat cantik, dan dia mengenakan gaun yang berwarna biru. Cantik banget Cinderella. Dan suatu hari itu labunya tuh berganti kayak si labunya tuh kereta yang kencana bawa kuda gitu guys. Dan pada suatu saat ibu perinya tuh mengingatkan bahwa waktu kamu hanya jam 12 malam saja. Dan dan Cinderella pun mengiyakan, dan udah ada Cinderella menuju ke istana. Orang-orang pada melihat dia, terpesona bahwa dia tuh cantik daripada yang lain. Dan suatu saat Cinderella berdansa bersama pangeran, dan ibu tirinya pun tidak tahu bahwa itu Cinderella, anak tirinya. Dan anak tirinya tuh dua kayak sirik, ini siapa sih orang nih, cantik banget, cantiknya melebihi dari gitu, dari bidadari gitu pokoknya. Terus udah pukul jam 12 malam, Cinderella pulang. Dia pamitan sama pangeran, sudah sampai sini dulu ya. Cinderella pun berlari, dan pangeran mengejar Cinderella, dan sepatu Cinderella tertinggal di istana, yaitu sepatu kaca. Cinderella sambil terburu-buru, dia di tengah perjalanan, delman itu berubah menjadi labu dan berbalik seperti semula guys. Dan pada suatu hari, pada suatu hari ibunya pulang, dia menanyakan kepada Cinderella, tadi aku melihat gadis yang sangat cantik daripadamu, apakah itu kamu? Cinderella menjawab, tidak, aku di sini mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan kepadaku. Ibunya kayak ya aja, karena Cinderella nggak mungkin ke pesta itu kan, gaunnya sudah dirobek, digunting sama ibunya, nggak mungkin. Dan pada keesokan harinya, pangeran dan asistennya itu
Dia tuh mengelilingi perdesaan gitu, mengelilingi di situlah pokoknya. Dia kayak sepatu siapa. Ini aku ceritanya in the point aja guys ya. Ini sepatu siapa, udah kelilingnya. Dan terakhir, ini rumah terakhir, dia mengetuk pintu dan ibunya membukainya. Pertama, ibunya memakai sepatu itu. Yang kedua, anak tirinya. Yang ketiga itu anak tirinya lagi. Yang keempat, baru asisten dan pangerannya pulang. Cinderella mengucapkan, aku belum dipasangkan, atau itulah pokoknya, aku belum pakai. Dan akhirnya pun Cinderella dan apa maksud aku, si asistennya tuh memakaikan Cinderella sepatu kaca. Tapi teori konspirasi yang satu lagi tuh, yang cerita-cerita yang dari aku lihat dari internet itu, si Cinderella, kakak tirinya itu memotongkan kayak kakinya tuh biar pas sama kakinya, biar dia tuh menjadi princess di ya itulah pokoknya, di itulah pokoknya di castle itulah pokoknya, castle apa sih namanya, apa ya namanya, lupa ya, kayak istana gitu guys, biar kakak-kakaknya tuh memotongkan kayak pisau ke kakinya. Gimana sih lu guys, itu teori konspirasi lagi, tapi itu aku nggak fix banget, itu dari internet ya guys ya. Dan akhirnya pun Cinderella hidup bahagia selama-lamanya. Dan sudah ending guys. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, subscribe, share, and like. Oh iya, aku punya pertanyaan buat subscriber aku. Siapa yang membuat novel Cinderella? Komen di bawah yang banyak. Dah.